Wih. Masuk dulu. Pas dulu. Jadi ini rekan-rekan, ini perjuangan kita melewati kuburan juga rekan-rekan. Horas, menjua-jua, enjua-jua. Banyak orang bertanya, bagaimana kronologi adik kita Boru Sembiring yang masih berusia 15 tahun berada di Bangka. Informasi bermula dari seorang ibu yang bukan suatu kebetulan, merupakan istri dari anggota PBB DPD Pangkal Pinang yang sedang berjualan kosmetik di daerah atau di kawasan di mana adik kita atau Ito kita Boru Sembiring ini berada. Nah, dari ibu inilah informasi itu kita dapat. Nah, adik kita Boru Sembiring ini bercerita kepada ibu penjual kosmetik tadi bahwa dia merasa tertipu atas kedatangannya ke Bangka. Asal muasalnya adalah adik ini berteman dengan seseorang melalui media sosial, yaitu Facebook. Itu pun bukan dari Facebooknya, melainkan Facebook temannya. Nah, si adik ini diiming-imingi bekerja di Bangka, pada siang harinya hanya duduk-duduk saja, malam harinya santai-santai, dan memperoleh gaji besar. Padahal adik ini masih baru tamat SMP. Baru tamat SMP. Nah, berkat dari informasi itulah si ibu ini langsung memberitahukan kepada PBB DPC Bangka bahwa ada seorang gadis Batak yang masih belia umur 15 tahun dipekerjakan di tempat hiburan malam. Ternyata kawasan di mana ibu itu jualan kosmetik merupakan kawasan hiburan malam. Nah, berkat dari situlah ketua DPC Bangka langsung mengambil tindakan cepat. Langsung mengkoordinir ke seluruh anggota untuk segera berkumpul di sekretariat. Akhirnya ada beberapa anggota berkumpul. Nah, pada malam hari itu juga PBB langsung pergi ke Polsek Merawang. Karena kawasan di mana adik kita ini berada masih di zona hukum Merawang. Polsek Merawang. Nah, PBB Bangka, DPC Bangka tidak mau mengambil tindakan secara tersendiri. Tentu kita harus melakukan proses hukum yang berlaku. Kita terlebih dahulu pergi melapor ke kantor kepolisian, yaitu ke Polsek Merawang. Dan juga tentu atas dasar saran dan masukan dari penasehat kami. Dan penasehat kami mengatakan supaya kita harus ke Polsek Merawang. Nah, pada malam hari itu juga PBB DPC Bangka langsung pergi ke Polsek Merawang.
telepon kata Pak Robin ada mantan anak buahnya. Ya, jadi sudah koordinasi dengan PT. Jadi PT udah beritahu. Jadi gini, kalau memang ada dari Pak Robin itu, kita tunggulah apa hasilnya malamnya. Nah, kalau memang nggak ada kelanjutan besok pagi atau lusa, kan nggak bisa juga mulangin cepat-cepat kan, karena di situ juga mungkin dia berutang, tidak terlalu kan, tapi biasa walaupun berutang kalau nanti apa agar tidak mengambil risiko kan, tapi itu wajarlah. Kita tunggu info malam ini. Jadi kamu telah komunikasi dengan Pak Robin. Ada. Mana HP? Kamu lagi pulang? Lain. Tetap Carlo dengan Alan pasti laporan dengan beliau. Ada. Kalau memang tidak ada jelas 1-2 hari ini. Ada. Sini. Kamu laporan mama? Ada laporan. Di sini. Ini kan kita mau pemilu. Kalau kita bertanya motif dia kerja itu kayak apa, apakah itu atau di motif itu udah tahu. Nah, makanya lah nanti kita melakukan dari kamar semalam, kita berbagi. Rombongan, silakan kembali dulu, cari informasi, jangan sampai ke informasi cukup dari Pak Robin. Kalau salah Sari besok tanya. Kalau memang tidak deh, tanya lagi. Kalau bulan lagi kamu sini. Ini buat laporan. Jadi kami ada dasar tarik. Karena kita tahu sini. Korban sampai ada keluarga ya. Jadi. Kalau saya kan bisa satu suku dari sana suku dari Batak persatu bisa tahu di situ. Jadi informasinya kan kita kan ada PBB di Pangatihan. Jadi kebetulan istri anggota yang Pangatihan, PBB Pangatihan, jualan kosmetik. Lokasi. Jadi ketemu nih. Cerita lah. Yang perempuan ini. Ya. Jadi di share lah nomornya sama Pangatihan, di share lah sama kami. Oh intinya madu. Ya. Madu dengan yang istri. Kalau memang dia mereka pasti berutang, melengkapi. Karena memang itu kayaknya loh. Tapi kalau misalnya ada sudah disentuh oleh polisi, ini pasti udah lagi. Udah sering loh, beberapa kali dari Sukabumi, dari Bogor sampai ini ambil cewek itu kan, rata-rata anunya nggak tahu udah awalnya, janji awalnya tahu, cuma kita tahu nggak, jadi ini latar di sana sudah apa, yang tahu sih papinya sendiri kan, benar, tapi keluarganya mungkin tidak tahu sebenarnya anak berusaha. Jadi pas begini keluarganya anak biasa-biasa aja. Kalau sekali madu, jadi dari situ baru pamangan keluarga yang baru PKI. Orang Sukabumi ke sini, Sebelah mana Wisma itu? Sebelah mana? Belum tahu. Belum. dalam, belum. Makanya kami sih dulu bang.
permisi dulu sini nanti kalau kita langsung ke sana malah dari bapak kan jadi nggak enak gitu. Kita koordinasi dulu kan. Jadi gini, apa? Doa dulu kan. Tapi timbul apapun yang dia. Itu adalah hal yang diinginkan. Ya, Pak Robin mobil kargo. Mungkin kalau ada laporan dengan dia. Tadi Pak Robin bilang kan kaminya bersedia besok dibagi kepada dan uang proyek juga dibalik dari informasi dari Pak Robin. Jadi memang kami sarankan untuk kembali aja Ya intinya ini biar kami tahu nih. Ada, biar kami tahu, kami yang pikir kami tahu. Kemudian terjadi apa-apa, dia lari kayak apa yang mana itu kan, kita tahu kan. Tapi ngomong ini, kami tahu intinya ada permasalahan gitu. Nah, anggota juga sudah menurut itu koordinasi lah. Minum ya, mungkin nanti lagi. Lain malah. Berarti Pak, hal begini udah sering terjadi ya di sini ya? Udah sering terjadi ya? Beberapa kali ya? Oh, keluarga jemput. Ternyata kedatangan PBB DPC Bangka untuk menelusuri adik kita ini, Boru Sembiring ini, tercium oleh yang punya Wisma. Yang namanya tadi Wisma Sedap Malam. Yang ada di Sabunggiri, Kabupaten Bangka. Tercium. Akhirnya pemilik Wisma mau mengembalikan adik kita Boru Sembiring ini esok harinya ke RT. Informasi itu kita dapat dari penasehat kita, yaitu Pak Robin. Nah, penasehat kita ini mendapat informasi dari mantan anggotanya dulu. Nah, karena informasi itu telah kita dapat, akhirnya kita disuruh untuk menunggu esok hari oleh pihak kepolisian Polsek Merawang. Kalau enggak 1 hari, 2 hari. Nah, kalau tidak ditindaklanjutin sama mereka, maka kita akan terpaksa membuat laporan. Nah, karena sudah seperti itu informasinya kita peroleh, kita merasa lega sedikit. Akhirnya pihak Wisma mau memberikan adik kita ini dan bersedia untuk mengembalikannya esok harinya ke RT. Nah, akhirnya PBB DPC Bangka penasaran seperti apa lokasi Wisma Sedap Malam ini. Akhirnya kami minta izin kepada pihak kepolisian yang ada di polsek tersebut untuk menelusuri kawasan tersebut. Dengan catatan kita harus melepas identitas kita, yaitu seragam PBB. Karena kita sudah tercium oleh mereka. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk pergi langsung untuk menelusuri lokasi di mana Wisma Sedap Malam ini berada. Ternyata rekan-rekan juang dan seluruhnya tidak mudah untuk ke sana. Kami harus melewati pemakaman umum, kuburan Cina. Dan jalan yang penuh dengan batu-batuan dan berlubang. Untung pada saat itu musim kemarau. Sehingga jalannya tidak tergenang oleh air. Akhirnya kita masuk dari kawasan kuburan, terus menelusuri hutan, hingga sampai ke ujung hutan, baru ketemulah yang namanya kampung di mana berada Wisma Sedap Malam ini. Tapi kita memasuki kuburan daerah, kuburan keramat. Inilah perjuangan kita. Nah, ini perjuangan pertama kita rekan-rekan.
Mari kita berdoa. Semoga waktunya pergi. Masuk lokasi. Di sini boleh enggak? Ya. Aku coba kubur dong. Iya. Nyado kan? Ah, Ini no. di sana nanti. Oh, udah bener kone tempatnya di sana udah masuk tadi. Wah, Wih, Wih. masuk dulu. Pas dulu. jadi ini rekan-rekan, ini perjuangan kita melewati kuburan juga rekan-rekan. Walaupun belum pakai begu. Ini kawasan kuburan orang Cina, suku Tionghoa ya. Ini namanya Sabung Giri. Disebut namanya, kita orang Jakarta nanti oh Sabung Giri tempatnya gitu. Dia datang orang ke Jakarta, mana Sabung Giri, oh di Bangka. Kata. Oke, rekan-rekan juang, kita sudah mulai memasuki kawasan, memasuki kawasan Si Posyandu. Iya. kawasan yang kita tuju, yaitu Wisma Sedap Malam, Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah lah. Halo bang, kita hanya muter sebentar. Bentar. Oke. Ipan masih sini, Ipan. Ipan. Enggak tahu. Makasih yuk. Jadi rekan-rekan, Kutip juga di biaya. sini pun ada juga pos nih, pos penjaga. Ini nak gua biar belum masuk biar orang pos. Harus dicek dulu apa keperluannya dan mau ngapain. Tapi kita pakai baju lengkap dulu kan nih. Padahal kami ini pakai baju lengkap nih, Enggak telanjang. lengkap semua bajunya, nggak telanjang. Kanan tuh kanan kiri. Ke kiri kita pukul. Kanan. Ke kiri beda kiri. Udah mulai kelihatan itu guys. Keluar. Kiri ke terus sana. Baru zoom. Ini bering kalau lagi kamera nanti. Ini sebelah kanan ini guys, sebelah kanan ini ramai guys. Kiri dan kanan. Wah, ternyata begini rupanya guys. Wajib sering cuci tangan pakai sabun guys. Hai dulu bang. Ada pipa, guys. Sedap malam. Tadi doka kamera kau luar kan? Putri malam. Udah dari dalam pulau ini. Kan berlapis. Mati guys. Rupanya guys di sini semua guys berjejer kayak ini guys, kayak ikan rebus guys. Ada tatonya, guys. Kita tanya ada guys masih Terus, malam terus, guys. Terus. Oh, pantas. Nanti kita ke sana baliknya. Ya kan, Pak? Ya. Muter ke sana kok. Air menurut kayak dulu deh. Dulu. Jauh kan ya. Iduli ke sono dong. Ini Di kuasa masyarakat dong nih. Ayo sudi ngai apa sudi yo. Ngai sogok sudi yo. Ke masyarakat tinggal lagi akan. nih guys, ini tinggal pulang ini guys. Terus. Oh berarti nang minum tuh nunggu itu. Itu kanan mah. Oh. Ini Berarti dang tengok live ya tempat. Enggak berat tuh. Alah na sifat salai dong. Adong dogi dungis nih dong kan. Kata masa dulu. Ada tong nih bintang melati. Berarti ada tuh sudi tong nih. Oh di mana wis itu. tapi itu corona, budak berkata burung di sana. Mau mani tina nih. Nih. Sama telepon nih kanik kan ada yang dari Jawa, dong nasian ke Bandung, Sukabumi. Nah, Berarti suka-suka. alana mungkin ratong kan itu ilaporon tuh. Ini gini, Cak, turun kan. Ini kawan gini. Ini, oh bukan. Jadi itu. Mati lama tuh bang. Bukan orang. Berarti mulai di tamu ta. Mulai meta. Pula beta. Sini kete. Bah ngalaku di sini ada nih. Kan? Order lah itu anera tau. Nah. Kan kita mundur dia nih benar deh. Kita mundur dia benar. Dah, tuh kalau nang ngomong kata itu ay kan, banyak betong be. Oh bukan bos sugutin kan. Jangan kalau tanah kiri dia dulu. Nah, ibu betong anu. Laku saya ada kan? Nih. Nah, protokol kesehatan.
Itu nggak sehat sudi, sehat jasmani itu siapa? Si rohani ini. Tapi kalau nggak rohani sehat. Kesehatan itu sehat. Jasmani itu siapa teh? Kata kadon yang parahon pas hati-hati di sini. Setelah kita selesai menelusuri lokasi di mana adik kita ini berada, si Boru Sembiring ini, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Karena apa? Karena kedatangan kita sudah tercium oleh mereka. Dan adik kita ini menurut informasi dari Boru Sembiring ini, dia disembunyikan ke belakang. Disembunyikan ke belakang. Akhirnya kita pulang ke markas, pulang ke kantor sekretariat untuk membicarakan langkah-langkah apa selanjutnya yang akan kita tempuh jika Ito kita ini tidak dikembalikan esok harinya. Nah, ketika kita berada di markas, sekitar jam 11.30 malam, ada yang menelpon kita, yang memberitahu bahwa Boru Sembiring ini, adik kita ini, sudah berada di Polsek Merawang. Langsung dikembalikan pada malam hari itu juga, tanpa menunggu esok harinya. Akhirnya seluruh anggota PBB yang berangkat tadi kembali lagi ke Polsek Merawang yang jaraknya tidak terlalu dekat. Agak lumayan jauh. Sekitar 20 menit menggunakan mobil. Lumayan jauh. Akhirnya kita tidak memikirkan malam sudah larut. Yang penting bagaimana kita bisa bertemu dengan adik kita Boru Sembiring ini dulu. Urusan masalah hukum, bagaimana dia berada di Bangka atau merasa dia tertipu atau bagaimana, itu urusan nanti. Biarkan pihak keluarganya yang mengurusnya di kemudian hari. Yang penting urusan kita supaya kita anggota PBB DPC Bangka bisa bertemu dengan adik kita Boru Sembiring ini. Akhirnya malam hari itu juga Ketua DPC Bangka langsung memerintahkan berangkat ke sana. Akhirnya kami pun juga berangkat. Oke, terima kasih. Selamat malam rekan juang. Saat ini kita akan menjemput itu kita yang tadi kita telusuri. Ternyata respon daripada pihak kepolisian akan laporan kita, mereka respon dengan cepat, sehingga mereka meminta kita agar segera menjemput korban ke Polsek Batu Rusak, Merawang. Jadi kita udah sampai di Merawang, rekan juang. Langsung itu alang. isi loh. Ini mulai terlihat. Oh itu. Bang. Aduh. Iya. Ini sana. Mobil yang besar ada? Mobil sih. Terong ya? Gimana ya? Sini kan? Sini. Oh. Sini. Kebetulan jualan ke situ ya, jualan kosmetik itu lokasi, jadi ketemu ke dia nih kan, ketemu cerita,
Jadi yang istri kawan tadi langsung share di grup kami. Itu. Oke. Oke, sekarang untuk keluarga yang anak nih tahu Nggak tahu sampai sekarang. gimana cari kita menghubungi? Mungkin nomornya Nggak deh. nggak ada nomor ya? Nggak ada nomor. Nggak ada ya? Kan dua tuh saya. Ya intinya ada nggak? Itu aja. Nggak ada kan? Ada nomor keluarga di bisa dihubungi di Medan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi intinya sekarang gini bang. Permasalahan sekarang dia nggak ada kontak nomor telepon, nggak ada telepon. Cuman dia tahu alamat rumah loh. Tahu alamat rumah. Tahu alamat rumah. Nah, permasalahan sekarang kan memang dia dipekerjakan nih. Dalam pas itu semua memang yang wajib melaporkan memang orang tua atau wali. Kita dalam hal ini ya kami juga sih kalau mau lapor silakan, nggak masalah. Cuman kan lebih afdolnya lebih baik dia dikembalikan dulu. Nanti pendapat dari keluarganya gimana, mungkin bisa nomor abang tinggal ke nomor sama dia, nanti dia ngubungi abang atau gimana kan di sini bisa konsultasi ke kami. Gimana bagusnya kalau memang mau dilaporkan. Itu untuk masalah pelaporan. Nah, untuk masalah sekarang pulang cuma tahu rumah ya, alamat rumah, enggak. Tahu Pak. Nah, cuma tahu alamat rumah. Nah, dan sekarang ini kita udah ke pemilik wisma. Pemilik wisma siap. Intinya mau nggak mau tetap harus tanggung jawab. Ya, terlepas itu mereka walaupun ditipu atau gimana sama orang, masalah dia bekerja, kita nggak ada urusan itu. Terlepas itu ya kembali ke ya keluarga, keluarga jingga mau gimana. Tapi untuk sekarang sih prosesnya bisa kita kembalikan dulu sampai dia ketemu orang tua. Atau nanti kalau memang kalian bisa berkomunikasi sama orang tuanya silakan. Nah, kita bisa bantulah gimana maunya ke depan. Nah, dan untuk bisa kembalinya ini dia nggak bisa naik pesawat, nggak bisa juga ya, nggak tahu. Nggak bisa alasan? Nggak pernah. Pernah Pak. Saya takut kalau kayak gini nanti terjadi lagi sama dia. Iya, dia takut terulang. Terus kata keluarga palsu kayak gitu. Takut terulang karena kalau mau ngomong dia nggak ada identitas, KTP nggak ada, kakak ini pakai kakak orang. Maaf, Pak. Ya. Nanti kita koordinasi coba nanti kalaupun dia naik bis, kita coba nanti di PBB di daerah-daerah lain nanti untuk tetap koordinasi gitu. Gimana maksudnya? Kan ya, PBB ini kita ada di seluruh Indonesia. Nanti mungkin setiap nyampe di Palembang kita koordinasi ke Palembang. Dari Palembang langsung Untuk ini, aku mau saya potong bang ya. Ya. Intinya kalau travel sih ada, katanya dari sini, dari Bangka sampai ke rumah dia ada. Oh ya. Silakan nanti mungkin dipantau lewat handphone dia, bisa telepon apa segala macam untuk mantau dia dari mana jingga segala macam itu kan. Iya, siap. Untuk biayanya itu pihak dari pemilik ini udah kita mau ngomong ya, kita tanyakan mau nggak mau harus dikembalikan. Untuk tindak lanjutnya ya kita kembalikan sama orang tua beliau lah, nanti gimana. Memang kalian nanti kan nyimpan nomor handphone bisa ngabarin tindak lanjutnya gimana. Paling gitu. Jadi, rumahnya di mana nih? Ingin Di mana di Medan? di Pasar Baru Jalan Lintas Abang tahu ya? Padang Bulan. Di mana? Di Padang Bulan. Di Pasar Baru Jalan Lintas 1 Padang Bulan. Oh, Kak. Tuh. Dekat rumah. Oh iya. Kalau dekat rumah aku bagusnya bisa komunikasi. Dekat gereja Katolik. Anak apaan itu? Ah, Anak apaan? aku Gereja Katolik kan, nggak ngerti bahasa. kan samping gereja itu kan langsung lapangan sepak bola. Itu kan ke pasar tiga nih, kan aku nggak sampai berarti. Kan rame oh. Enggak, dekat apa? Kali itu kan ada gereja Katolik. Berdepannya kan gereja Katolik, sampingnya. Nah, untuk Setelah kami bertemu dengan adik kita Boru Sembiring ini, dia bercerita bahwa dia berasal dari Medan, tinggal di Jalan Gitar 1, Pasar Baru, Kecamatan Padang Bulan, Kota Medan. Dan ternyata adik kita ini memiliki orang tua yang tidak akur, alias keluarga mereka broken home. Jadi adik ini terganggu pikirannya
karena kedua orang tuanya tidak akur. Orang tuanya berantem akibat ibunya yang selingkuh ke orang karo. Nah, ternyata adik ini bercerita orang tuanya atau bapaknya seorang tentara pangkat letnan. Dan ibunya ini Cina Beijing. Menurut pengakuan adik ini, ibunya ini, ayahnya seorang tentara dan ibunya seorang Cina Beijing. Tinggal Jalan Jemeng Ginting apa? Jalan Blitar. Nomor? Enggak. Pokoknya mas pas baru langsung dapat rumahku. Pasar baru yang depan. Tahu. Pokoknya kalau kesana kalau udah bapak 6 tahun man rumahku. Udah bapak kenal. Rumah saya sampai Kerpur rumah saya. Iya tahu. Pokoknya gini aja Pak, kalau udah bapak dapat rumah saya dari Medan, langsung bapak kenal persis sama bapak saya, mama saya persis. Yalah. Jadi waktu kamu di Medan, kamu tinggal sama mama masih? Iya. Oh, di Medan. Berarti bapak sekarang udah di Jambi? Iya, situ bapak udah di Jambi. Udah berapa tahun mereka ini? Orang tuamu pisah? Kan pas naik SMA aku sih bapak pindah ke Stadium Itali. Terus itu tiba-tiba aku dengar bapak sama aku berantem gitu. Sampai itu bilang makku, kamu ikut bapak dua aja, aku bilang aku misal pacarku bilang pacarnya itu dituntungan rumah. Oh, berarti orang tuamu pisah gara-gara mamamu ini tadi? Iya. Selingkuh? Iya. Jadi bapak masih aktif? Masih bertugas? Sampai sekarang? Berapa umurnya? Berapa tadi umur bapak? 39 tahun. 39 tahun. Mama aku 34 tahun. Kamu sekarang umur berapa? Aku gimana? Udah kali nikah jadi 20. Berarti nikah muda? Baru ditanya orang aku, mamamu kesel di Medan kan? Terus tanya orang, mama kamu kemana bilangnya? Gak tahu saya bu, gue bilang. Kenapa gak tahu kamu kan anaknya bilangnya? Kata mamaku, jangan ngurusin orang tua gitu bilang. Tadi mama orang apa? Orang Cina. Cina apa? Cina Beijing. Cina Beijing. Mama aku nggak tahu bahasa Indonesia. Mama aku tahunya Bahasa Mandarin. Iya, kalau nggak bahasa Inggris. Bapak aku dulu pun nggak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Karo cuma tahu. Sama bahasa Inggris kayak gitu. Aku pun dulu nggak tahu bahasa Indonesia. Kayak bahasa Karo aku terus ngomong. Baru kayak gini kata guruku. Di mana kita tinggal sesuaikan kayak gitu bilangnya. Baru harus dipelajari kayak gitu bahasa Inggris cuma dipelajari. Berarti mamamu ini sama orang Cina juga pacaran? Enggak, sama orang Karo. Sama orang Karo juga? Perangin angin. Oh, selingkuh sama warga Parangin Angin. Iya. Oh. Bapak udah nikah sekarang belum? Masih ini sendiri? Iya, orang itu bisa ranjang tapi nggak cerai. Oh, nggak cerai, benar hanya bisa ranjang. Oh, ya, ya. Tugas di mana tadi rumah di Jambi? Iya. Bapak tugas bapak tahu nggak di mana? Nggak tahu, nggak pernah aku ke sana memang. Cuma aku tahu di apa lah tempatnya di itu tahu, tapi belum pernah ke sana. Apa tadi pangkatnya? Letnan. Letnan. Siapa namanya? Sapri tadi ya? Sapri Sembiring. Samri Sembiring. Samri Sembiring. Mulu Sembiring masuk tuh dia deh, Mulu Batak. Bapak aku kampungnya di apa? Di Kerja. Kampungnya Kaban Jahe. Sambil sendiri. Berarti waktu kamu sekolah di SMP di depan opungmu? Enggak. Sama opung enggak? Enggak, sekolah juga bapak itu. Oh, waktu tugas di Kawan Jahe. Iya, di Kawan
Benjai bapak petugas di apa? Kantor Petran di bawah Lintar. Itu baru masuk ke rumah aku. Kemudian Jadi waktu kamu ke sini bapakmu tahu nggak? nggak tahu. Nggak tahu. Mau aku telepon waktu itu situ. Gara-gara aku tahu dibohongi aku. Gimana berulah? Dia hilang sampai gitu. Tahunya situ pasti disengaja kakak yang tahu. Tapi kayak mana bilang lah. Udah karena kakak itu sama dia gitu. Aku mau ngomong apa tuh ya? Gak mungkin Pak hilang kayak gitu. Dia di dalam tas. Kakak itu di sini duduk. Tasnya di sini, aku di samping. Tasnya tertutup rapat. HP-nya nggak hilang. HP-nya hilang. HP-nya nggak hilang. HP-mu hilang. HP-ku hilang. Berarti kan udah direncanakan gitu. Iya, iya. Gak mungkin tiba-tiba HP apa? Gak mungkin. Terus HP-mu ini dapat dari mana? Dikasih? HP-ku ini kan dua. HP-ku ini udah rusak. Disengaja dengan mamaku. HP baru, iPhone. Baru udah aku jelaskan sama kakak itu, Kak, di HP ini nomor penting kalau hilang ini udahlah kayak gitu. Rupanya besoknya itu udah hilang kayak itu. Padahal kan udah direncanakan, nggak mungkin Pak. Secara logika. Jadi kalau ayahnya tentara, benar-benar tentara, seperti pengakuan dia, bisa jadi ini akan menjadi masalah besar. Tentu bapaknya tidak mau melihat anaknya diberlakukan seperti itu. Kami yang ada di DPC Bangka hanya tinggal menunggu konfirmasi. Akhirnya setelah dari Polsek Merawang, adik ini kami bawa pulang ke markas. Setelah kami di markas, tiba di markas, kami banyak berunding untuk mencari informasi keluarganya. Sebab nomor HP yang dia punya, yang dibawa dari Medan itu hilang. Menurut pengakuan Bianca yang membawa dia dari Medan. Hilang. Kata adik ini, HP-nya sama-sama di dalam tas. HP si Bianca sama HP dia sama-sama di dalam tas. Di dalam tas satu yang sama, tapi HP-nya hilang. HP si Bianca tidak. Jadi ini mungkin, kemungkinan saja, itu hanya untuk menghilangkan jejak nomor kontak keluarga. Supaya nantinya kalau dia minta pulang tidak mengadu, tidak bisa kepada siapa-siapa. Akhirnya mungkin HP-nya dihilangin. Akhirnya, pada malam hari itu juga, pada pukul jam 1, kami berada di markas untuk mencari siapa keluarganya. Kami telepon sana sini, dicari nomor WA yang bisa dihubungi. Satu pun tidak merespon. Tidak ada yang mengangkat. Mungkin memang udah jam 1 malam, udah subuh. Tapi ada satu orang yang berhasil kami telepon pada saat itu, namanya Rido kalau nggak salah. Nah dia ini mengatakan, kan ada keluarganya. Keluarganya yang ngurus, nah seperti itu bahasanya. Akhirnya tiba sekitar pukul jam 2, kami sudah lelah, kami sudah ngantuk. Kami share kemana-mana berita tentang adik kita ini. Akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat. Untuk memutuskan istirahat. Nah pagi harinya, Ketua DPC Bangka mengambil kebijakan untuk memulangkan adik ini ke Medan. Karena adik ini sudah ngotot, kepengen pulang, sudah rindu kepada orang tuanya. Rindu kepada mamanya. Akhirnya Ketua DPC Bangka membuat keputusan untuk memulangkan dia ke Bangka. Dengan ongkos yang diberikan oleh pemilik wisma tadi. Nah, pemilik wisma itu bertanggung jawab memberikan ongkos pulang sekitar 3 juta rupiah. Biaya perjalanan dia untuk pulang ke Medan. Nah, urusan dia nanti
Masalah dia ke Bangka kena tipu, bagaimana dia diperlakukan di sana, apa pekerjaan dia di sana nanti, biarkan adik kita ini bercerita kepada orang tuanya. Biarkan orang tuanya yang mengusut. Biarkan orang tuanya yang melapor. Yang penting tugas kita PBB DPC Bangka menyelamatkan adik ini dari tempat di mana dia berada. Tetapi jika orang tuanya misalnya ingin melaporkan kepada pihak berwajib, kepada kepolisian, DPC Bangka yang berada di sini siap untuk mendampingi. Nah, akhirnya pada pagi harinya adik ini pulang dan diantarkan langsung oleh ketua DPC Bangka dan anggota yang lainnya ke Pelabuhan Mentok, diseberangkan ke Palembang, kemudian dikonfirmasikan kepada DPD Palembang untuk menjemput, untuk mengamankan adik ini di sana. Begitu seterusnya dari Palembang sampai dia ke Medan. Sampai di Medan nanti adik ini akan diantarkan langsung oleh PBB yang ada di kota Medan ke rumahnya sendiri dan bertemu kepada orang tuanya. Itu ada kapalnya? Dan aku bilang jam 1. Tasmu tuh nggak masuk itu. Nggak masuk di cas tadi. Nanti kau bisa ngecas di kapal nanti ya? Di kapal bisa ngecas? Kau ngecas jangan kau tinggal sekali-sekali, walaupun kau kamar mandi ya cabut. Dengar tak? Nah, jadi kalau kamu kamar mandi cabut HP-nya. Ini guys lagi masuk ke kapal. Alah, alah. Ke kapal guys, mengantar adik ini. Atau bos, ini jalan pesawat no. Kita waktu Palembang. Jadi demikian kronologi bagaimana adik kita Boru Sembiring ini berada di Bangka. Satu pesan yang ingin kami sampaikan dari DPC Kabupaten Bangka kepada pemuda-pemudi di sana, pemuda-pemudi Batak. Apapun yang diiming-imingi kepada kamu, siapapun dia,
Jangankan orang lain, keluargamu sendiri misalnya ingin mengajak kamu bekerja, yang memiliki pekerjaannya hanya duduk santai-santai dapat gaji besar, itu sudah tanda tanya besar. Jangan ikuti. Apalagi mengenal dari Facebook. Sekarang ini zamannya zaman dunia sosial, media sosial sudah banyak merugikan dan merusak generasi muda dengan cara-cara diiming-imingin seperti itu. Seperti yang dikatakan Kapolsek tadi, bukan Kapolsek, kepolisian yang ada di Polsek tadi, bukan hanya dari Medan, bukan hanya kasus ini saja. Ternyata banyak kasus yang lainnya, ada dari Jawa, ada dari Sukabumi, ada dari Bandung, dan lain-lain sebagainya. Jadi buat generasi muda apalagi yang umurnya masih remaja, harap berpikir yang matang. Jika ada seseorang mengajak kamu untuk bekerja enak, jangan karena diiming-imingin pekerjaan yang enak, kamu langsung mau. Belum tentu seperti apa yang dibilang. Jadi saran kami adalah buat generasi muda yang masih labil umurnya harus memperhatikan poin-poin tadi. Jangan mudah tergiur, jangan mudah terpengaruh akibat sebuah iming-imingan pekerjaan yang enak. Pikirkan matang-matang. Nah, buat orang tua kita di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, secara khusus kepada seluruh suku Batak, orang tua suku Batak, kita harus mendidik anak kita sejak dia kecil supaya memiliki karakter yang kuat, tidak mudah mengeluh ketika ada masalah, tidak mudah tergiur jika ada iming-iming yang enak. Kemudian jika ada masalah keluarga, anak jangan menjadi korban. Ini termasuk adik kita ini termasuk dari korban keluarga akibat dari masalah orang tua. Jadi itu harapan kami dari DPC Bangka. Demikian cerita kronologi adik kita ini. Sekarang kami sudah mendengar kabar dari kemarin dia sudah ada di DPD Palembang. Kemudian barusan informasinya sudah berada di Medan. Nah, ketika video ini kalian dengarkan, berarti adik kita sudah berada di Medan. Terima kasih buat PBB Medan yang telah menyambut adik kita Bor Sembiring dari Bangka. Semoga di sana adik kita bisa langsung bertemu dengan orang tuanya. Bagaimanapun nanti tindakan mereka, biarkan orang keluarga mereka yang bertindak. Demikian, Horas menjua-jua, menjua-jua. NKRI harga mati, PBB satu rasa satu jiwa.